Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 4. Di sisi lain ada Fatir dan kedua mertuanya yang sedang menunggu Ning Rahma. Mereka bertiga sedang menunggu di luar ruangan IGD rumah sakit. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Ning Rahma. Padahal sebelum berangkat sholat, Ning Rahma baik-baik saja. Tapi tiba-tiba saja sesudah sholat subuh ia oleng dan langsung ambruk pingsan. Ya Allah, Abi kenapa? Dokter lama sekali. Cemas punya Farah pada anak satu-satunya tersebut. Sabar Uma, berdoa saja semoga anak kita tidak kenapa-napa. Sahut Pak Yai Farid. Bagaimana Uma bisa sabar Abi? Rara sedang di dalam dan dokter lama sekali. Keluh Farah pada suaminya. Fatir, Rara kenapa bisa pingsan? Apa dia sakit sebelumnya? Tanya Farah berpindah pada menantunya. Tidak Uma, tadi Rara baik-baik saja Uma. Sahut Fatir dengan nada lemas. Ia juga takut bila istri yang ia cintai sakit seperti ini. Klok, pintu IGD terbuka dari dalam oleh suster. Keluarga Aida Rahmawati? Panggil suster tersebut, memanggil nama keluarga pasien. Saya Sus, saya suaminya dan ini kedua orang tuanya. Sahut Fatir dengan cepat. Baiklah Pak, mari masuk ke dalam, dokter sudah menunggu di dalam. Balas si suster. Baik Sus, syukron. Jawab Fatir dengan menangkupkan kedua tangannya. Sekarang mereka bertiga sudah ada di ruangan di mana Ning Rahma berada. Ia sudah siuman dan tengah tersenyum ke arah sang suami dan kedua orang tuanya dengan wajah yang masih pucat itu. Gimana keadaan kamu Dok? Tanya Uma Farah pada anaknya. Alhamdulillah, sudah jauh lebih baik Uma. Sahut Rahma masih dengan suara lemasnya. Shh, jangan banyak bicara dulu dek. Pinta Fatir yang mencium kening sang istri. Rahma yang diperlakukan seperti itu sungguh senang sekali. Bagaimana keadaan anak saya dok? Tanya Pak Yai Farid. Selamat Pak, anak Anda saat ini sedang mengandung cucu Bapak. Jawab dokter cewek tersebut. Yang benar dok. Fatir tiba-tiba saja syok begitu mendengar ucapan dokter tersebut yang menyampaikan bila istrinya sedang mengandung buah cintanya saat ini. Iya Pak, tapi untuk memastikannya lagi lebih baik Ning Rahma dibawa ke poli kandungan. Saran dokter yang bernemtek Kiki. Baik dok, jawab semua orang. Ning Rahma tak perlu dirawat, hanya saja beliau kelelahan. Usahakan jangan terlalu banyak bekerja dan istirahat yang cukup. Dokter Kiki memberitahukan semua itu. Nanti setelah infusnya sudah habis, baru bisa dibawa ke poli kandungan Pak Yai. Lanjutnya lagi. Baik dok, sahut semua dengan cepat dan semangat. Setelah dokter tersebut pergi meninggalkan keempat orang tersebut dalam ruangan IGD, kebahagiaan tak terbendung lagi. Alhamdulillah dek, sebentar lagi kita akan punya anak. Ucap Fatir dengan bahagia. Iya mas, aku senang sekali rasanya. Sahut Rahma dengan sembari mengelus-elus perutnya yang masih rata tersebut. Alhamdulillah Bi, kita akan punya cucu. Ucap Farah dengan semangat dan dibalas senyuman oleh Farid. Dijaga kandungannya ya Ndok, pinta Uma Farah. Enggih Uma, sahut Rahma. Semoga keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah. Doa Farid. Amin. Sahut semuanya yang mengamini doa Farid. Setelah drama di IGD berakhir, saat ini keempat orang tersebut sedang memperhatikan layar yang tertempel di dinding ruangan tersebut. Apa itu dok? Tanya Fatir yang menuju ke arah layar monitor tersebut. Yang titik ini ya pak? Balas dokter yang bernama Mega tersebut, menuju ke arah yang ditunjuk Fatir dan dibalas anggukan olehnya. Yang serupa biji kacang hijau itu adalah calon anak Anda pak. Beritahu dokter Mega pada Fatir. Masya Allah, tabarakallah. Puji Fatir yang matanya yang berkaca-kaca tersebut saat dirinya masih diberi kesempatan untuk melihat calon buah hatinya. Masya Allah, Bi, itu cucu kita. Bunyai Farah yang memberitahukan suaminya sembari menunjukkan jarinya pada layar monitor tersebut. Iya Uma, Abi sudah tahu. Jangan terlalu heboh tidak baik. Pak Yai memperingati istrinya untuk tidak terlalu berlebih-lebihan dalam segala sesuatunya. Maaf Bi, Uma hanya terlibat senang saja. Farah meminta maaf karena ia terlalu senang sehingga ia menjadi lupa.
Iya, sahut Farid. Usia kandungannya sudah memasuki 4 minggu ya, Neng. Sejauh ini kondisinya baik. Semuanya bagus, tidak ada yang perlu dicemasi. Ujar Dokter Mega. Apa ada keluhan lain? Lanjutnya. Ini dok, tadi pagi istri saya tiba-tiba saja pingsan. Apa itu tidak apa-apa? Fatir masih saja mencemasi istrinya itu. Tidak apa-apa Ustadz, itu hal yang wajar kok. Apalagi ini masih awal dan darah Neng Rahma sendiri rendah. Tapi semua aman saja. Beritahu Dokter Mega pada Fatir dengan sopan. Ini saya kasih resep, tambah darah dan juga vitamin saja dulu ya Ning. Nanti kalau ada keluhan bisa langsung ke sini lagi. Sambung Dokter Mega sembari memberikan resep obat yang harus ditebus oleh keluarga Pak Farid. Baik dok, terima kasih. Assalamualaikum. Ucap semua orang sembari memberi salam. Keesokan harinya, kabar kehamilan Ning Rahma pun tersebar dengan begitu cepat. Karena Umma Farah ingin mengadakan syukuran untuk kesehatan anak dan calon cucunya. Naina yang mendengar kabar itu pun menjadi semakin sedih, karena secara otomatis ia harus menyerah. Dan bukankah ia memang sudah menyerah ketika lelaki yang ia cintai menyebut nama perempuan lain saat ijab kabul itu berkumandang. Dor! Tiba-tiba Intan mengagetkan Naina yang sedang asik melamun. Astagfirullah Intan! Naina geram akan temannya yang satu ini suka sekali menjahili dirinya. Hehehe, kaget ya? Ucap Intan dengan cengengesan. Tahu gelap, sahut Naina yang merasa kesal akan pertanyaan dari sahabatnya. Orang terang gini kok dibilang gelap sih, suka aneh kamu ini. Sungut Intan yang menggoda Naina. Ia tahu pasti sahabatnya ini pasti lagi masa-masa terberatnya. Naina yang mendengar guyonan sahabatnya itu hanya berdecak kesal. Tidak tahukah ia bila saat ini dirinya lagi sedih dan berjuang melupakannya. Aku tahu kok, tapi kamu harus berusaha melupakan dan mengikhlaskannya, ucap Intan. Rasa-rasanya aku ingin cepat tamat dan pergi dari sini. Sungguh rasanya menyesalkan sekali. Akhirnya Naina tak bisa lagi membendung isak tangisnya. Ia akhirnya menangis sesenggukan di dalam dekapan Intan yang mencoba menenangkannya. Sabar Nay, kita kurang 1,5 tahun lagi untuk lulus. Intan mencoba menghibur sang sahabat yang masih menangis. Sudah nanti cantikmu hilang loh. Kan kasihan para fansmu yang selalu bertambah itu kalau idolanya jadi jelek karena menangis. Goda Intan lagi. Lihat tuh, wajah sudah mulai berubah menjadi nenek-nenek saja. Intan semakin menjadi saja begitu Naina melepaskan pelukannya. Ih, mana ada ya aku berubah jadi nenek-nenek, yang ada aku bertambah cantik tahu. Ucap Naina dengan tingkat kepercayaan dirinya. Iya deh, yang cantik mah menang, yang jelek mah apa atuh? Sungut Intan dengan cemberut. Iya dong, sahut Naina yang mencoba menahan tawanya begitu melihat wajah cemberut Intan. Nyesel aku. Intan pergi dengan wajah yang cemberut dan menghentak-hentakkan kakinya dan dibalas tawarannya milik Naina yang berhasil meledek sahabatnya itu. Tapi tanpa sepengetahuan Naina begitu Intan berbalik, ia tersenyum senang karena temannya sudah bisa ceria lagi. Ya, walaupun ia menjadi objek bahan ledekan Naina, tapi tak apa asal temannya bisa terhibur. Sungguh ia begitu menyayangi Naina. Tunggu, jangan tinggalin aku. Naina mengejar Intan yang sudah mulai jauh itu setelah ia bisa meredam tawanya tersebut. Ngapain kamu ngikutin aku? Kayak anak ayam aja. Cibir Intan yang berpura-pura masih kesal. Jangan ngambek dong, kan sebentar lagi kita mau puasa. Harus saling memaaf-maafkan biar puasa kita tidak rusak. Bujuk Naina. Puasa masih 2 minggu lagi, masih lama. Sahut Intan. Ya sudah deh, gimana kalau aku traktir batagor aja? Akhirnya Naina mau tak mau harus mengikhlaskan uang jajannya untuk mentraktir sahabat karibnya. Benar loh ya, awas saja kalau bohong. Ancam Intan dengan mata yang berbinar. Siapa sih yang tak suka ditraktir orang dengan gratis coba? Iya benar, ucap Naina dengan nada berat seperti tidak ikhlas. Yang ikhlas dong, biar jadi berkah, sahut Intan dengan senyum ceria di wajahnya. Iya, ini nih ikhlas, balas Naina dengan cepat. Bersambung, lanjut di bab 5 ya.